kekuatannya. Kalau sudah iman yang dipakai sebagai kekuatan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala bersamanya, Allah Subhanahu wa taala berpihak kepadanya. Dan Allah itu waliyul mu'minin, waliyus sholihin. Allah itu senantiasa melindungi mereka, orang-orang yang soleh, melindungi mereka, orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, sayang seribu sayang kekuatan iman ini jika kita sia-siakan, jika kita abaikan. Bismillah. Kalau bisa kita maksimalkan, kita luar biasa daripada manfaatnya, keutamaannya. Umpamane sumpek titik sholawatan, sumpek titik sholat. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan Rasulullah itu setiap gelisah, susah atau ada ham wal gham daripada hatinya, itu langsung ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, meminta kepada Allah. Banyak kita orang lembu, delok HP, delok film, ngrungokno musik, kadang maksiat, ngalor ngidul, nggak jelas, sumpek tambah sumpek. Kemana anak zaman now? Nggak ngerti the power of iman itu, nggak ngerti. Ya, sumpek tambah maksiat tambah wado nang pangeran fal iyadzubillah min dzalik. Oleh sebab itu ini majelis nikmah. Kita baca salawat Nabi, baca sirahnya Nabi itu nikmah azimah. Lebih-lebih kalau khusyuk. Ya, kalau khusyuk wah luar biasa. Idul Fatah hasba' tigarihi rufi' wa kullu man lam yattaqid lam yantafi', sering Al-Fakir bacakan. Kalau sudah khusyuk dikabulno oleh Allah. Enggak bakal enggak dikabulno, kontan. Para aulianya Allah itu doanya mustajab karena khusyuk hatinya. Ya, karena betul-betul meminta kepada Allah. Nangis, jaluk temenan, ngemis temenan. Kayak kula mbek sampean nek ngemis nang manusa ya. Dewe-dewe nang manusa nek pas muepet kecepit sekarat kate ngutang, kate njaluk, iku kan ambek brebes mili ya. Ambek atine ajur. Aku itu tulung ambek nang pangeran ndak tau ngono. Illa wa illa kadang wis montok nang manusa dah esuk baru nang salah kaprah nang pangeran. Sik kan ngoten. Nang pangeran osik baru kabeh Allah Subhanahu wa taala dikasih wasilah asbab sing gampang ndak sampai menghinakan diri kita. La takhdu'anna li makhluqin ala tama'in fa inna dzalika naqsun minka fid dini. Kan kata para ulama, jangan pernah merendahkan dirimu di hadapan seorang makhluk. Itu kekurangan daripada imanmu. Wastarziqillah mimma fi khazainihi fa inna rizqaka bainal kafi wan nun. Selalu minta rezekimu kepada Allah. Rezekimu itu antara kaf dan nun, kun fayakun. Allah ngomong kun dadi masih saiki ana sebabe. Allah ngomong kon sugih triliunan langsung ana sebabe bisa. Gampang bagi Allah menciptakan alam semesta, mudah, apalagi ngurusi kita, apalagi bab rezeki dunya lan artinya. Cuman terkadang imannya tidak digunakan. Imannya setengah-setengah, yakine kurang kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah jelas. Ya, sudah jelas. Kita sujud ruku, kita maulidan, kita sholawatan, mengandalkan mereka membaca daripada asma-asmanya Allah, daripada ceritanya Rasulullah. Ya apa gak mentok sekalian jaluk temenan. Itu para aulia itu begitu, mintanya gak nanggung, nangis temenan, jaluk temenan. Subhanallah, kun fayakun, mustajabud dakwah. Kita bisa asal imannya kuat. Tapi nek imannya lemah yo kaiso. Saya lebih percaya nang makhluk. Mungkin aku nih ikhtiar nang kono iso wae. Mungkin sik ono mungkin. Entek no kabeh mungkin iku wis anggap ndak ono kabeh wis. Cuman Allah tok. Amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Kalau sudah mentok itu Allah langsung turun tangan. Nah, para aulia itu bergantungnya sama Allah. Dikatakan oleh mereka lisanuhu yushiru bil khalaiq wa qalbuhu mu'allaqun bil khaliq. Hatinya selalu terkait dengan Allah, hatinya selalu meminta kepada Allah. Walaupun ada hajat, masuk ke pasar, dagang, jual beli, interaksi, komunikasi sama makhluk, sama manusia, tapi tetap mintanya sepenuhnya kepada Allah. Nah, kita orang nek mlebu nang pasar lali Allah wis. Ya, mlebu pasar, mlebu mall, mlebu toko ya wis wala zikir wala. Ya, gak iki gak iku wis. Kadang maksiat. Nah, mereka enggak. Mereka yang komunikasi, interaksi, muamalah, bisnis, tapi hatinya Allah tak. Zikir terus. Bisa zikrul janan, zikirin hati iso. Aisyah zikrul lisan soro,
Ya, pemane zikir ya itu harus dimuadzabah, mulazamah, dibiasakan. Yang terbiasa bisa. Walaupun lisannya gak nyebut tapi hatinya ilang terus, nyambung terus. Ini luar biasa, ini orang-orang spesial yang imannya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dilatih, dibiasakan. Eman, suambat, Rasulullah udah mari-mari padahal duwe kekuatan deh. Ibarat kata kalau orang perang itu dia punya senjata tapi nggak bisa makainya. Nah ini sayang 1000 sayang. Dia punya Allah sama Rasulnya. Dia beriman, dia muslim, tapi nggak paham coro nih jalunan pangeran. Akhirnya nabrak sengketa makhluk Allah ambil Rasul nggak ketok. Nang di Allah, nang di Rasulullah gitu. Kira Allah itu kayak sholat-sholatan to, ngacing-ngacing to. Rasulullah itu bisa kayak maulid-maulidan to, salawat-salawatan to. Ya Allah ki Allah temenan, Tuhan temenan. Rasulullah ini nabi temenan, sayyidul kaunain was tsaqalain. Pemimpin manusia dan jin, pemimpin dunia akhirat. Duduk terus Rasulullah mati terus gak tanggung jawab, terus kula misalnya di jalan enggak. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Yang bisa diharapkan dari makhluk itu cuma Rasulullah. Sumber rahmat itu cuma Rasulullah. Jaluk ateng menan yang Rasulullah apa jalan ya paling gampang, paling umum sholawat semake. Sholawat itu ibarat komunikasi ngechat terus, nelpon terus, SMS terus dengan Kanjeng Nabi. Kan setiap salam dijawab sama Nabi. Kan setiap sholawat dijawab sholawatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi sholli alaikum wa malaikatu yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur, dikeluarkan dari kegelapan, dari kebingungan, dari kegalauan, dari kesumpekan. Pemane zaman kayak gini. Sopo sing kate iso dijaluk itu loh. Dijaluk itu loh yo sambat pisana. Aku nyelang duit iku waduh aku pisan kok butuh nih katanya nyelang duit iki pisan waduh. Sairano paling enak nang Kanjeng Nabi. Bisa maneh tingkatno tahajud. Kehidupan ini seperti ini dan memang akan terus berulang. Ceritanya mulai zaman biyen sampai yaumul qiyamah ya koyo ngene wis dengan segala macam ujiannya. Cuman kalau kita tahu resepnya atau rahasianya insyaallah tenang betul pangeran kan ngoten. Jadi intinya sholawat. Terus sholat kayak sholat sunnah, terutama tahajud, bengi, witir. Nek sampean bingung ruwet bulet ya. Soalnya itu jelek casing wajah iki yo wae sing sumpek modelnya. Sujud ruku tahajud jaluk ya. Kuncine nek tahajud ambil sholawat bas. Ndak bahas wajib ambil sing haram pasti. Wajib haram, wajib lakonono haram tinggalnya wis jelas. Cuman persep itu sadurunge ente sambat nangan tak jawab sih. Tahajud to sholawat to sing akeh. Tahajud to aja ditinggal, sholawat to sing akeh. Enak. Pasti dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang takwa dikasih solusi, enggak ono jalan buntu walaupun langit jatuh. Dia dikasih jalan keluar oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata almarhum Sayyidul Walid, iki luwe pasti timbang siji tambah siji loro. Siji tambah siji pasti lho. Iki luwe pasti timbang siji tambah siji loro. Soalnya sing ngomong pangeran. Nek siji tambah siji loro iku sing ngomong manusa. Tapi nek sing ngomong wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja iku pangeran. Dadi luwe pasti wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan pasti dikasih rezeki tanpa diduga-duga. Jangan khawatir. PPKM, corona, Covid gak ngambat rezeki bagi yang takwa. Tetap nek rezeki ini waktune dikei oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terpengaruh dengan hiruk pikuk daripada fata morgana dunia. Dia tetap bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Hadir majelis adem ayem, modelnya sumpek-sumpek hilang ya, lali utang ya. Tapi alhamdulillah itu berkat sholawat, berkat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu dilanjutkan. Betul tekan majelis upamane malam Jumat dina Jumat. Continue no, cekelono tasbih. Ya gak apa-apa wis ambil habian, tapi ambil sholawatan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil totolan atau sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Dadi entuk-entuknya entuk akhirat. Ojo ngaplus wambah. Bingung, stres. Salim. Ya semuanya biyen ngene iki uripnya. Kalau kata saya dibalik seperti itu kepada keluarganya, anak keturunannya, santri-santrinya ngene iki. Cuman ini ujian agar supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala kulli hal, mudah-mudahan kita dapat barokahnya
kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabarukan kita baca kitab. Qala radhiyallahu anhu, aktsar ma ta'athur fil asya' al himmah la mujarradul qaul la mujarradul qaul wal fi'l. Undur himmah Sayyidina Ahmad bin Isa azalallahu bil bid'ah azalallahu bil bid'ah min Hadramut wa qad kanu unasun fil bilad ahli bid'ah yunsabuna ila ahli Maskat halin bi sahatil khah. Wa mimma yadullu ala dzalik mirwa'an ba'd al muluk kataba li ba'd muluk al faranj bima makna ma sabab yang banyak mempengaruhi dalam segala hal itu al-himmah, semangat ya, himmatur rijal tahdimul jimal, semangatnya para orang-orang yang kenal Allah, yang punya iman itu bisa menghancurkan gunung. Himmatur rijal tahdimul jibal la mujarradul qaul wal fi'l. Gak cukup kalau cuma sebatas ngomong atau perbuatan tanpa semangat. Undur himmah Sayyidina Ahmad bin Isa. Lihat semangatnya Sayyidina Ahmad bin Isa, datuknya para habaib. Ya, beliau dijuluki al-muhajir ilallah, yang hijrah ya dari mana? Irak ya, dari Kufah kalau nggak salah. Kemudian ke Mekah, Madinah, kemudian terakhir di Hadramut di Husaisah. Sampai beliau kemudian dimakamkan di sana. Azalallahu al-bid'ah min Hadramut. Beliau bisa menghilangkan daripada segala macam kesesatan yang ada di Hadramut tatkala beliau datang ke sana. Beliau hijrahnya itu untuk menyelamatkan agamanya daripada anak keturunannya. Padahal beliau waktu di Irak itu, di Kufah itu ya di Kufah ya insyaallah. Ya di Kufah. Beliau itu orang kaya raya. Kaya raya, banyak anak buahnya, prajuritnya, ibarat zaman dulu itu ya, seperti kerajaan-kerajaan seperti itu. Ontanya banyak, emasnya banyak, cuman waktu hijrah ditinggal semua demi menyelamatkan agama dan akidahnya. Karena di sana banyak daripada sekte-sekte yang ngaku Islam tapi sesat, menyesatkan, waliyadzubillah. Jadi beliau hijrah sampai di Haramain Asy-Syarifain atau di Hijaz, di Mekah, Madinah situ beberapa waktu, kemudian melanjutkannya ke Hadramut. Hadramut waktu itu ya lebih daripada sekarang. Sekarang luar biasa masyiannya. Mulai ada modernisasi daripada pembangunan dan segala macamnya. Kalau dulu betul-betul wallahu a'lam sudah. Sekarang aja tetap seperti itu, banyak gunung gersang dan seterusnya. Tapi subhanallah sampai dijuluki Hadramut itu mut gitu. Karena kayak ada kehidupan. Tapi subhanallah di situ tempatnya para habaib semuanya di banyak makamnya, banyak daripada manakibnya, riwayatnya semuanya di daerah Hadramut sana, Yaman Janubi ya, daripada orang-orang soleh itu. Bahkan di Zambal beberapa yang dikubur di situ. Kuburan Zambal itu kuburannya para habaib, banyak sekali nggak bisa dihitung. Zamannya Sayyidina Umar al-Mahdar, anaknya Abdurrahman As-Saqqaf, Wadil Ahqaf yang pertama kali diculik As-Saqqaf, itu zamannya beliau sudah 10.000 bahkan 100.000 wali yang dikuburkan di makam Zambal. Apalagi sekarang, itu berapa abad yang lalu, wallahu a'lam. Walakul hal ini Sayyidina Ahmad al-Muhajir terkenal. Beliau itu dengan himmahnya ya, kalau nggak dengan himmah nggak nyampe ke Hadramut zaman dulu. Bukan pakai mobil, bukan pakai pesawat, pakai onta ya, berbulan-bulan perjalanan itu. Qad kanu unasun fil bilad ahli bid'ah yunsabuna ila ahli Maskat halin bi sahatil khuqah. Tapi beliau subhanallah bisa menghilangkan daripada kesesatan-kesesatan yang ada di sana. Mengutip daripada hadisnya Rasulullah SAW, asyadun nasi bughdan ilallah ya. Abghadun nasi ilallahi thalathah. Abghadun nasi ilallahi thalathah. Manusia yang paling dibenci oleh Allah itu ada 3 kelompok. Ini hati-hati, jangan sampai kita tergolong manusia-manusia yang itu. Mulhidun fil haram ya, mulhidun fil haram itu orang yang senantiasa selalu mengerjakan yang haram terus menerus, gak pernah ngentas, gak pernah menjauh, menikmati keharaman itu, menikmati murka daripada Allah itu. Na'udzubillah, ini ahli nar ini. Tanda-tandanya orang syakawah, orang celaka, ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ya ini yang banyak terjadi. Wa mubtaghin fil Islam sunnatul jahiliyah. Orang yang menghidupkan, meneruskan daripada kesesatan, kebodohan daripada orang-orang sebelum ajaran Islam datang. Jahiliyah, adat-adat jahiliyah dipakai terus. Padahal Islam sudah datang. Islam ini komprehensif. Islam ini tidak cuma ngatur sholat, mulai melbu jadding
sampai negara, sampai akhirat itu cuma dunia. Diatur kabeh. Ono panduane kabeh, ono carane kabeh, ono ajarane kabeh. Dan ini semuanya lewat sumbernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini betul-betul uswah hasanah, teladan imam yang luar biasa. Dole ono wis mulai timur sampai barat, mulai zaman Nabi Adam sampai engko kiamat. Menuso sing iso ngei ilmu ajaran pendidikan mulai nang jeding sampai buka kelambi, sampai gawe kelambi, sampai ngurusi dunya, sampai ngurusi kepemimpinan, sampai ngurusi bab mangan ya, sampai ngurusi politik, sampai ngurusi akhirat, nggak cukup dunya. Ono tawonge sing iso ngei ilmu koyo ngono. Ono mungkin ahli bidang iki, ahli bidang iku ahli. Nabi Muhammad ndak ngajari mulai intine metu jeding sikil kiri, metu jeding sikil kanan. Pas nang jero jeding iku cara buang hajate lunggune ngene. Sampai ngurusi masalah tentang kepemimpinan, tentang pemerintahan. Ndak ono manusia. Alime sak piro Nabi Muhammad iki? Ya iso dibayangno. Alime sak piro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, kula mek sampean ndak kober, ndak ono ilmu nek tutuk kono. Mikirno gawe kelambi ku nek anu ngelpokno tangan kanan sih. Nek nyoplok iku, nek gawe sandal iku, nek numpak kendaraan iku, nek ndak kober, ndak mikir tutuk kono pokok mangan ya. Pokok nyambut gawe mangan, kawin, kan ngono. Ya. Nabi Muhammad itu ngajari mulai sampai hubungan suami istri, sampai nang bojo, sampai nang anak, ya, sampai kerjaan, sampai opo wis, sampai takok bab opo ono ajarane Kanjeng Nabi Muhammad. Duduk cuma wajib, sing sunah-sunah ono, sing makruh ono, sing mubah ono, dibahas kabeh detail. Beb aku nggawe HP ki ono ajarane enggak dengan kan? Ndak ono. Beb aku numpak motor itu ono enggak ajarane Nabi apa carane akhlake segala macam. Ono. Dan nek sampean golek selain Nabi Muhammad enggak bakal nemu. Gak bakal ono sempurna komprehensif yang luar biasa seperti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wis gak ono alasan, Pak. Gak ono alasan ndak melok Nabi Muhammad itu gak ono alasan. Karena manusia sing siji iki luwe hebat timbang malaikat. Luwe sempurna dari seluruh makhluk alam semesta, daripada semua apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih indah dari surga yang Rasulullah SAW. Jadi kita harusnya lebih menguatkan iman dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghidupkan ajarannya, sunnahnya, syariatnya. Ojo tergiur, ya, ambil kebodohan, ambil kejahiliaan, ambil yang tidak beriman, dibiasakno ojo. Pemane santuy anak bojo ayo diperhatekno. Ya anak ini nyekel HP, anak ini delok TV, dijoko. Ojo sampai pengaruh-pengaruh sing elek terdoktrin mlebu. Karena anak itu luwe nyuntu sing didelok daripada sing diomongi. Nek diomongi iso lali, tapi nek sing didelok bendina iki upin-ipin ya dadi upin-ipin. Sing didelok SpongeBob ya dadi Patrick ambek Squidward ambek SpongeBob. Tapi nek sing didelok iki wong saleh, insyaallah dadi wong saleh. Wong saleh melok. Ngajar bendina ngajari siji loro telu. Tapi sing didelok gak karuan, ya ora iso. Ya, gak nyambung. Oleh sebab itu ayo daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangannya pemane di Agustus ya. Perjuangan para pahlawan orang-orang soleh itu gak gratis, Pak, gak murah. Dengan berjibaku, jiwa raga, harta, tetesan keringat, air mata, bahkan darah, bahkan nyawa pengorbanannya. Kita orang kali nikmati, kali njogoni. Ya, mari dilestarikan, mari dijaga karena ini mahal, nikmah azimah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir wa mutlibi jamimriin bi ghairi haqq li huriqa gara-gara. Senengane caruan, senengane tukaran, pengene baca uang. Naudzubillah min dalam arti Islam ini agama damai, Islam ini agama rahmatan lil alamin sesuai dengan ajaran aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bermanfaat, kita semuanya mendapatkan inayah, hidayah, syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga pulang daripada majelis yang mulia tambah dekat dengan Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fakir nggak bisa panjang lebar. Aku nang Kalipang iki ya. Apa meneh, Pak?